Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di live streaming kita malam ini. Seperti biasa, program Edar Info tentunya selalu mengundang narasumber yang membuat teman-teman kita itu termotivasi. Saya Marsha Nur Akila, sebagai host akan memandu jalannya live streaming kita pada malam ini. Nah, baik, malam ini kita berbincang-bincang sedikit nih terkait narasumber kita. Kebetulan, narasumber kita itu merupakan seorang mahasiswa dan beliau juga aktif sebagai public speaker dan content creator. Nah, langsung saja kita undang beliau untuk bergabung pada live streaming kita malam ini. Oke, akhirnya Kak Reza udah bergabung ya teman-teman. Nah, Halo Marsha. halo Kak Reza, gimana kabarnya? Alhamdulillah masih bisa bernafas. Iya, jujur li emang agak sedikit shock ya tadi pas Kak Rezanya itu kebetulan WA-nya centang 1 ya. Jadi kayak Kak Reza kemana ini gitu. Gimana? Soalnya tadi siang itu ada kendala sedikit. Oh, emang Kak Reza kalau boleh tahu kegiatannya apa hari ini? Kalau untuk saat ini kerja. Wow, ini yang buat saya interesting sih dengan untuk berbicara dengan Kak Rezanya. Kalau boleh tahu untuk mengenal lebih jauh lagi, Kak Reza emang biasa dipanggilnya Kak Reza atau ada panggilan lainnya? Yes. You can call me Reza. Reza, Nggak ada pilihan. Reza. Oke, Kak Reza. Ya, gimana? Tarik nafas dulu ya kita ya. Aman. Ya. Kakak, kalau boleh tahu di mana aslinya? Kalau aslinya saya itu dari Situbondo, Wow. Jawa Timur. Itu dekatnya Banyuwangi sih. Kalau Marsha tahu 1000 km Anyar Panarukan, nah Panarukan itu ada di Situbondo. Tapi saat ini saya ada di Blitar. Blitar itu Jawa Timur, dekatnya Malang. Iya. Marsha di mana sekarang? Sekarang aku lagi di Jakarta, tapi aslinya Makassar. Oh gitu, siap. Iya. Oke, Berarti baik. bisa Makassar ya? Ya, bisa. Jadi kadang kalau di kampus tuh suka ganti-ganti bahasa, tiba-tiba Timur, tiba-tiba Jakarta lagi. Oke, siap. Ya, fleksibel lah ya, Kak. Oke, mengawali kegiatan ini mungkin Kak Reza bisa menyapa dan memperkenalkan diri ke teman-teman yang sedang join di live streaming kita. Oke, thank you Marsha. Halo teman-teman, selamat malam. Hari ini malam minggu ya. Malam yang asik buat kita ngobrol tentang pembelajaran, tentang masa depan, dan tentang anak muda pastinya. Iya. Tapi tidak dengan pacaran. Wow. Saya tidak suka yang namanya pacaran. Ya, baik. Ya, jadi nama saya Reza. Teman-teman bisa panggil saya Reza. Saya asli dari Situbondo dan saat ini saya kerja di Blitar. Jadi education consultant atau konsultan pendidikan di salah satu kampus di daerah Blitar. Saya punya 2 pekerjaan sebenarnya teman-teman. Ini hanya seperti pekerjaan sementara gitu ya. Jadi yang pertama itu education consultant, yang kedua event organizer atau event creator gitu. Tapi dalam satu perusahaan seperti itu. Plus suka ngonten juga sih sebenarnya. Nah, itu yang buat aku interesting banget sih, karena maksudnya dari background yang aku baca juga ya, dari CV-nya Kak Reza kan selagi mahasiswa juga bisa mengatur waktu untuk sebagai public speaker dan juga content creator. Tuh maksudnya gimana sih bisa ngatur tips waktunya tuh kayak gimana, Kak? Siap. Sebenarnya semua orang itu pasti bisa melakukan 3 hal itu. Kerja, kuliah, sama ngonten gitu ya. Tapi ada bakat dari Tuhan yang saya benar-benar syukuri gitu, yaitu saya bisa ngedit sendiri. Jadi saya tidak bayar editor untuk ngedit, apalagi saya suka yang namanya konten gitu ya. Di Instagram saya sampai kemarin pernah ikut kelas gimana caranya biar Instagram saya itu banyak disukai oleh orang lain, menginspirasi orang lain, bermanfaat bagi orang lain gitu. Karena saya suka di bidang itu, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi saya itu ngontennya itu nggak setiap hari teman-teman, tapi dalam 1 minggu itu 2 kali, cuman di hari Jumat sama hari
Minggu. Hari Jumat itu kebersamaan atau foto. Kemudian di hari Minggu itu tentang reels. Biasanya tentang dunia pendidikan, perkuliahan, public speaking, ataupun hal-hal yang saya kuasai untuk saya share ke teman-teman. Itu untuk konten. Kalau semisal kerja, oh ya kuliah saya itu dulu dari semester 1 sampai semester 4 saya itu offline Wow. di UIN itu ngambil teknik arsitektur. Tapi setelah semester 5 sampai semester 8 itu saya online, saya ngambilnya itu manajemen. Jadi manajemen bisnis teman-teman. Kenapa kok berubah ya? Ada suatu kendala lah di pertengahan jalan gitu yang tidak bisa saya sebutkan sebenarnya. Oke. Tapi ini menginspirasi saya bahwasanya saya punya dua keahlian itu. Setidaknya saya tahu dua keahlian itu. Yang pertama tentang dunia editing, arsitektur, kemudian yang kedua tentang memanajemen waktu, memanajemen diri sendiri gitu ya, self management, karena itu penting teman-teman. Dan manajemen bisnis itu. Jadi saya kuliahnya sekarang online karena saya itu semester terakhir, jadi agak longgar lah. Gitu, tinggal mikirin skripsi aja. Terus pas kerja ya Marsha, kerja saya itu saya dididik seperti entrepreneur gitu. Jadi ada guru saya mengatakan bahwasanya kalau kamu pengen membeli sesuatu barang tanpa melihat harga, kamu harus bekerja tanpa melihat waktu gitu. Jadi di sini kalau misal kamu pengen leha-leha ya kamu nggak akan dapat gitu duitnya. Tapi kalau misal kamu kerja keras, kamu bahkan melampaui apa yang kamu pikirkan, ininya apa duitnya gitu ya. Ternyata saya bisa gitu. Dan di sini itu entrepreneur itu kan tidak ada hari libur. Hari libur itu hanyalah seorang karyawan gitu. Jadi di sini itu kalau 1 minggu ya kerjanya 7 hari. Kalau bisa 16 jam kerja ya 16 jam aja kerja gitu. Itu sih. Oke, luar biasa ya Kak, karena kan maksudnya ibaratnya Kakak dari jurusan teknik yang setahu saya teknik tuh agak lumayan sulit ya, terus tiba-tiba mengalihkan pekerjaan content creator itu memang lumayan, emang kembali lagi ya kepada diri sendiri juga, kayak gimana sih kita bisa memanage waktu gitu. Kalau emang kita benar-benar serius untuk menjalankan sebuah apa yang kita inginkan ya pasti kita gapai ya, dengan apa catatan yang kayak Kak Reza barusan katakan ya, emang semua ada harganya gitu ya. Kita mau enak ya emang harus ada perjuangannya juga gitu ya Kak ya. Iya betul. Oke. Lalu apakah Kak Reza tuh ada memiliki strategi khusus untuk menyampaikan informasi itu kepada mahasiswa atau Gen Z yang biasanya kita hadapin untuk memahami komunikasi yang gampang dipahami sama mereka-mereka, Kak? Jadi kayak intinya gimana caranya, cara khusus gitu. Strategi itu kan cara ya. Jadi cara khusus biar kita sebagai anak muda itu mudah dipahami kalau misal berkomunikasi. Gimana caranya? Biasanya kalau dari saya pribadi ya, yang pertama itu kita harus mengetahui karakteristik cara kita berbicara atau komunikasi. Kalau beda komunikasinya Mary Riana dengan Najwa Shihab, dengan Shirley Anavita, dengan coach saya Syafi'i Effendi, dengan Miss Mary namanya siapa ya? Emilia Pranata, itu beda teman-teman gitu. Jadi ketahui dulu karakteristik public speaking kita atau karakter komunikasi kita itu seperti apa. Itu yang pertama, karena ketika kita menyampaikan sesuatu itu akan terlihat bukan terlihat tapi merasa sangat senang, menyenangkan gitu. Ketika kita sudah tahu karakteristik kita dalam berkomunikasi itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mulai dari apa yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry. It's okay, Kak. Gimana? Mulai dari apa yang dipikirkan, mulai dari apa yang sudah dipersiapkan gitu. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa sederhana. Jadi kalau kata guru saya, sekali lagi, kalau kamu jadi pembicara, ya kamu harus bisa mentranslatekan bahasa profesor dari bahasa profesor dengan bahasa yang mudah dipahami, gitu. Kan bahasa profesor tinggi banget gitu. Iya, betul. Betul. Jadi bagaimana caranya bahasa profesor itu bisa kita
bisa kita kuasai dan bisa kita share kepada teman-teman anak-anak SMA atau bahkan SMK gitu. Oke, baik. Berarti emang intinya selain kita mengenali juga dirinya kita untuk menyampaikan sesuatu, yang paling penting juga kita bisa menyederhanakan suatu kalimat atau kata yang mudah dipahami sama generasi-generasi kita. Kan sekarang yang aku perhatiin juga, biasa di kampus kan emang ya kita kuliah terus masuk, dosen ngomong ada yang kita nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Ada juga dosen yang memang menjelaskan ya bahasanya mudah dipahami gitu ya. Oke, baik Kak. Lalu sebagai seorang public speaker, bagaimana Kak Reza melihat peran komunikasi publik dalam mempengaruhi sikap dan perilaku generasi Z kehidupan berkelanjutan? Ini maksudnya peran public speaking Iya. dalam mempengaruhi perannya public speaking gitu Iya, ya. betul. Dalam mempengaruhi sikap anak muda di masa yang akan datang, betul? Iya, betul. Jadi public speaking ini ibarat kata cover. Kalau dalam buku itu covernya gitu ya. Kalau semisal dalam kemasan itu, kalau dalam makanan itu bungkusnya gitu. Public speaking itu bungkusnya. Jadi kalau kita mau wawancara gitu, itu kan yang diperhatikan ya public speakingnya gitu. Banyak sekali para pekerja yang ketika dia melamar pekerjaan, entah itu tes apapun itu dia berhasil gitu. Tapi ketika wawancara dia gagal. Kenapa? Karena kemasannya atau covernya itu masih belum bisa diperbaiki, masih belum dikuasai. Itu teknik public speaking gitu. Jadi kalau misal ditanya mempengaruhi sikap anak muda, ya sangat mempengaruhi pastinya gitu. Dalam hal kepedean, percaya diri. Kalau saya tidak bisa public speaking, saya tidak bisa percaya diri dalam membuat video, kemudian entah di sini berbicara dengan Marsha gitu, saya kurang percaya diri. Tapi kalau semisal sudah ada bekalnya itu public speaking, itu percaya diri. Meskipun dalam pikiran, dalam ide itu masih minim banget. Tapi kalau kita bisa public speaking, itu kita bisa ibarat kata wah orang ini pinter, padahal enggak sebenarnya, cuman dia bisa public speaking. Karena itu yang dirasakan saya pada saat saya SMA kayak begitu. Kemudian mudah cari kerja gitu ya, kemudian mudah berkarir dan berkarya. Karena saat ini aja, ini menurut survei dari 457 perusahaan di dunia itu mengatakan skill yang paling dicari dalam sebuah perusahaan itu adalah yang pertama skill komunikasi. Kemudian nomor 17 itu IPK atau nilai mata kuliah. Jadi skill komunikasi ini sebenarnya penting khususnya untuk anak-anak muda gitu ya, apalagi mahasiswa. Iya. Betul. Gitu. Oke. Cuman Kak, aku mau tanya, karena kan biasanya kita di kalangan kampus ada beberapa memang nampak ya teman-teman kita ada yang ekstrovert. Nah, bagaimana sama yang introvert Kak? Maksudnya dalam artian apakah dia bisa merubah dirinya untuk menjadi seorang ekstrovert, untuk dia bisa percaya diri dan public speaking di depan orang banyak gitu Kak? Soalnya banyak yang tidak berani untuk mencoba, untuk mencoba, aduh aku takut, belum mulai aja dia udah kayak enggak, aku takut, aku gugup segala macam. Itu gimana Kak? Apakah emang dari basically-nya kita sendiri emang anaknya karakternya introvert, atau tidak harus kita introvert baru bisa public speaking gitu? Kalau menurut Marsha, saya introvert atau extrovert? I think extrovert. But I can be sih Kak. Gimana? Kalau Marsha sendiri introvert atau extrovert? Dari hasil psikologinya sih tuh ENTJ ya, tapi itu 85%. Seperti itu. Sebenarnya kalau diolah-olah lagi, kalau Marsha kenal saya itu anaknya introvert. Tapi saya tidak akan membiarkan di dalam mindset saya, di dalam pikiran saya pada saat saya SMP, justru karena saya introvert lah, saya harus bisa public speaking. Kalau nggak bisa public speaking, ya saya akan ditindas nantinya. Karena public speaking itu ibarat kata covernya. Kalau covernya aja udah
kurang bagus, kurang menarik, ya gimana orang lain mau membaca buku kita, kan kayak begitu. Justru karena introvert inilah yang kita harus bisa yang namanya public speaking. Saya anaknya introvert. Jangan menganggap atau jangan membentengi introvert itu. Justru karena saya introvert, saya nggak mau belajar public speaking. Justru karena kalian introvert, kalian harus belajar public speaking. Karena introvert itu punya keunggulan, yaitu dia biasanya ya itu suka baca buku gitu ya, suka menyendiri, suka sebentar. Iya, baik Kak. Aduh, sambil kita menunggu Kak Reza, saya juga lagi panik nih teman-teman ya, karena akun saya tidak bisa kehubung. Kalau kehubung pun dia sepertinya suaranya nyaring ini. Gimana teman-teman, ada masukan kah? I'm sorry Marsa, tadi ada sedikit teman yang sil. It's okay Kak, it's okay. Kita chill-chillan kali ya. Tunggu dulu, aku masih greget banget sih ngomong sama Kak Reza ini. Aduh. Kita lanjut ya. Baik Kak, baik, silakan. Iya. Jadi gimana caranya introvert itu bisa public speaking? Introvert itu keunggulannya itu bisa mendengarkan orang lain berbicara. Orang pembicara yang hebat itu berasal dari pendengar yang hebat gitu. Jadi sebenarnya introvert itu punya keunggulan yang menarik yang belum tentu dimiliki oleh anak ekstrovert, kan seperti itu. Jadi jangan jadikan introvert itu tameng buat kalian tidak mau belajar tentang dunia public speaking. Jadi public speaking itu bukan hanya milik orang-orang yang ekstrovert. Kalau kalian sudah bisa public speaking, kalian bukan menjadi ekstrovert, tapi menjadi ambivert. Ambivert itu pertengahan antara ekstrovert dan introvert. Jadi ambivert, tahu di mana ketika kita mau berbicara, tahu di mana ketika kita diam, tahu kondisi kita, di mana ketika kita pengen ngakak terbahak-bahak atau pengen elegan itu tahu gitu. Itu ambivert. Betul, saya setuju sih sama Kak Reza. Cuman saya masih penasaran nih Kak, soalnya dari yang saya observasi di beberapa teman-teman saya atau lingkungan saya itu emang pada umumnya ya mungkin yang benar Kak Reza katakan bahwasanya mereka yang introvert nih belum tentu saja ya diam-diam nggak tahu apa-apa gitu kan. Emang siapa tahu emang baca buku yang kayak Kak Reza sendiri kan. Cuman aku masih maksudnya kenapa ya generasinya kita itu apalagi generasi yang baru ini masuk kuliah mereka lebih cenderung ya udah kuliah pulang gitu. Apakah mereka emang belum menemukan passionnya mereka atau gimana sampai mereka nggak mau mengasah atau melewati zona nyamannya mereka seperti itu Kak. Aku masih penasaran sih sama soal itu karena kalau dari aku sendiri itu walaupun aku tahu masih ada kurang atau gimana tapi aku anaknya udah aku gas aja tuh, I can do it gitu, kayak gitu. Gimana Kak? Kalau Marsha ikut organisasi apa di kampus? Kalau aku ikut organisasi jurnalistik gitu, berita-berita sama reporter gitu. Ya kebetulan juga lagi menjabat sih ya Kak, jadi agak hektik juga belakangan ini, seperti itu. Kalau menurut saya, iya menurut data kementerian itu bahwasanya yang kuliah, yang bisa kuliah dari 371 juta orang di Indonesia itu hanya 6%, dan 4,5% itu anak muda yang bisa lulus S1. Jadi ketika kita sudah punya kesempatan atau punya wadah untuk kita bisa kuliah, itu sebenarnya kesempatan emas yang tidak semua orang miliki. Maka manfaatkan betul-betul gitu ya. Kuliah pulang itu sayang banget. Kuliah itu terlalu indah untuk kita mendapatkan atau mengambil kesempatan cuman pada IPK. Kan kuliah pulang cuman belajar doang gitu ya. Apalagi kuliah rapat cuman rapat gitu, tapi nggak ada hasil. Itulah yang harus kita bisa kontrol, yaitu manajemen diri kita sendiri, manajemen waktu, manajemen
diri kita, kontrol kita gitu. Kalau rapat, rata-rata anak BEM itu rapatnya cuma 10 menit, 30 menit. Tapi menunggunya yang lama biasanya. Dan itu menyita waktu kita gitu. Yang biasanya belajar, untuk olahraga, untuk baca buku. Jadi cuman menunggu teman-teman yang lain dan ujung-ujungnya apa? Kita lanjut minggu depan ya, kita lanjut malam Iya. tugas ya, kita lanjut di kafe ini ya gitu. Jadi kita bisa mengatur diri sendiri, mengontrol diri sendiri, memanajemen waktu diri kita sendiri gitu ya. Karena tidak semua anak muda di Indonesia itu punya kesempatan untuk kita bisa berkuliah. Iya. Jadi manfaatkan betul. Kuliah itu untuk saat ini bukan hanya belajar. Kalau cuma belajar, silakan tonton YouTube, tonton Google, searching di Google, kemudian di Instagram itu banyak gitu ya. Mau berpenghasilan 20 juta per bulan lewat YouTube dan Google, itu kata orang berhasil, itu bisa untuk saat ini karena informasi di mana-mana. Tapi kuliah ini bukan tentang belajar aja, tapi tentang relasi, pengalaman, kemudian tentang apa lagi ya, wawasan pastinya yang tidak dimiliki atau tidak didapat oleh di kampung kita sendiri atau di desa kita sendiri. Oke, baik Kak. Berarti emang kembali lagi ya, maksudnya tadi Kak Reza sempat katakan kalau mau belajar ya belajar bisa lewat platform Google, YouTube dan segala macam, udah disediain semuanya. Berarti kembali lagi dengan dirinya masing-masing karena emang ya kita kuliah aja udah syukur ya, nggak semuanya orang bisa. Ya bagaimana kita untuk bersyukur dan jalankan tugas kita untuk sebagai mahasiswa yang mendalami pelajaran atau kesempatan-kesempatan yang banyak harus dicoba. Tapi emang benar sih, pada saat kita semester 1, semester 2, emang awalnya kita fokus belajar segala macam, lebih fokus, nggak mau, masih melihat lah, ibaratnya kita masih beradaptasi dan melihat-lihat apa sih organisasi yang cocok sama kita gitu kan. Terus yang 3, 4, ya mungkin semester 3 dan 4 kita bisa mencoba hal baru gitu kan. Mencoba hal baru, apa organisasi ini, kita bisa mengembangkan apa yang kayak Kak Reza katakan, entah public speakingnya atau mereka punya passion yang lainnya gitu. Ya kembali lagi ya dengan passion masing-masing. Cuman udah ditekankan nih guys sama sama Kak Rezanya, kalau tidak semua orang bisa seperti kita yang sedang menjalankan kuliah gitu. Jadi ya emang harus mencoba terus ya.